Kalaupun dari Korea menginginkan Coach Sintayong, saya nggak bisa melarang. Kita diinginkan oleh negara lain ya, saya nggak bisa melarang. 로버트 다우니 주니어가 여기서 그냥 1인 다역을 맡는 걸로 알고 있거든요. 그렇게 설정하신 이유가 뭔지 좀 궁금합니다. 이어질 텐데 그도 자기가 한국에서 로다주로 불리고 있다는 사실을 잘 알고 있습니다. Bagaimana peluangnya dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Dulu dibuang, kini direbut, begini cara licik Korea merebut STY dari Timnas Indonesia. Ya, pada beberapa waktu yang lalu Timnas Indonesia secara terang-terangan untuk melanjutkan karir pelatih asal Korea Selatan Sintayong untuk memperpanjang kontrak hingga 2027. Namun meski sepakat secara lisan, pelatih asal Korea Selatan itu belum menandatangani kontrak dari PSSI. Oleh sebab itu Sintayong bisa saja dipinang oleh negara-negara lain karena masih belum resmi memperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, salah satu hal yang ingin meminang Sintayong untuk menjadi pelatihnya adalah Korea Selatan. Yang baru-baru ini telah hangat Korea melakukan pendekatan kepada Sintayong. Dan dalam hal ini PSSI menanggapi rumor tersebut. Karena kita tahu seperti yang dikutip dari CNN Indonesia, Sintayong kembali masuk ke dalam daftar calon pelatih baru Timnas Korea Selatan karena kontraknya dengan Timnas Indonesia akan segera habis. Menarik untuk disimak, lantas bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Simak terus berita selengkapnya. 주니어가 여기서 그냥 1인 다역을 맡는 걸로 알고 있거든요. 그렇게 설정하신 이유가 뭔지 좀 궁금합니다. 이어질 텐데 그도 자기가 한국에서 로다주로 불리고 있다는 사실을 잘 Ya, hasil buruk yang didapatkan oleh Taeguk Warriors atau yang disebut dengan Timnas Korea Selatan akhirnya memutuskan untuk memecat Jurgen Klinsmann karena alasan ketidakmampuannya menangani Timnas Nasional Korea Selatan menyusul hasil buruk di Piala Asia 2023 kemarin, di mana Klinsmann gagal menunjukkan kemampuan kepelatihan dan kepemimpinan yang diarahkan oleh Korea sebagai seorang pelatih timnas, termasuk manajemen permainan, manajemen pemain, serta etos kerja yang mengarah kepada daya saing timnas yang kurang seakan timnas Korea lebih dari sekedar tim olahraga saja, dan hal itu membuat Federasi Korea Selatan yang dikenal dengan KFA memecat Klinsmann melalui media telepon saja. Dari ketidakadanya pelatih di Timnas Korea Selatan yang sementara ini dilatih oleh Kim Dong-un, saat ini mereka gencar untuk mencari pelatih baru, di mana yang paling hangat diisukan dalam 2 hari ini adalah mantan pelatih mereka Sintayong yang saat ini masih berstatus menjadi pelatih Timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, Timnas Korea Selatan yang juga telah masuk terlebih dahulu ke dalam round ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 harus sudah menetapkan pelatih barunya untuk menangani kepelatihan di Piala Dunia tersebut. Di mana Korea sempat mengincar pelatih Irak Jesus Casas, namun hal itu tidak menemui titik terang karena sang pelatih masih setia membela Timnas Irak. Perjalanan Korea Selatan mencari pelatih tak berhenti di situ saja, mereka mengingat masih ada sosok STY yang mereka incar. Meskipun kita tahu dalam kebohongan Piala Dunia 2018 lalu Sintayong pernah dipermalukan di depan umum dan dicampakkan begitu saja. Mengapa saat ini setelah Sintayong sukses menangani Timnas Indonesia mau direbut begitu saja oleh Timnas Korea Selatan? Kalaupun dari Korea menginginkan Coach Sintayong, saya nggak bisa melarang. Kita diinginkan oleh negara lain ya, saya nggak bisa melarang. 로버트 다우니 주니어가 여기서 그냥 1인 다역을 맡는 걸로 알고 있거든요. 그렇게 설정하신 이유가 뭔지 좀 궁금합니다. 국대 감독 출신. 자, 어떤 분이 오셨을지 자 궁금합니다. 대한민국 국가대표팀 감독이자 현재 인도네시아 국가대표팀 감독으로 활약하고 계시는 Ya, diketahui PSSI hanya memperpanjang kontrak Sintayong selama 6 bulan pada akhir 2023 lalu. Artinya sang pelatih 53 tahun tersebut masa kontraknya akan habis pada akhir Juni dan Sintayong bisa berlabuh kemana saja seperti apa yang ia inginkan. Di mana dalam 2 hari terakhir, telah muncul isu Sintayong yang akan kembali ke Korea Selatan. Nama Coach Sint mencuat setelah Komite Peningkatan Kekuatan KFA melakukan pertemuan pada Jumat kemarin. Di mana dalam pertemuan KFA tersebut mereka tidak menyebutkan nama, namun rumor yang meluas beberapa media massa Korea menuliskan. Kini jumlah calon pelatih Korea Selatan mengerucut dari 12 menjadi 10 calon saja, dalam waktu dekat jumlahnya akan dikecilkan lagi. Saat ini Taeguk Warriors sedang ditangani Kim Do-hon, ia menggantikan posisi Jurgen Klinsmann yang telah dipecat dari Korea Selatan. Setidaknya ada 5 nama yang salah satunya disebut-sebut akan dikontrak oleh KFA. Graham Arnold, Jesus Casas, Sintayong, Hong Myung-bo, dan Kim Jo-hun. Di mana Arnold saat ini menangani timnas Australia. Pria yang sudah berusia 60 tahun itu sudah menangani Australia sejak 2018 lalu.
Sentuhan Arnold yang membuat Australia stabil jadi alasan peminatan Korea Selatan. Sedangkan untuk Jesus Kasus sendiri, ia adalah pelatih Irak yang bahkan baru mendapat kontrak dengan Ira yang mengakibatkan KFA tak bisa mengontraknya. Sedangkan untuk Hong Yong-bu adalah pelatih Ulsan Hyundai seperti Shin Tae-yong. Meong-bu dikenal sebagai sosok yang punya nama besar sebagai pemain dan pelatih di Korea Selatan. Dari 3 kandidat kuat pelatih incaran Korea Selatan tersebut, Kim tetap masuk dalam daftar yang kuat. Sebab sentuhannya terbilang lumayan memuaskan. Dalam persaingan ini ternyata ada nama pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dan juga masuk dalam daftar skuad calon yang sangat diminati Korea. Padahal jika melihat histori ke belakang, timnas Korea sejarah terang-terangan mendepak Shin Tae-yong dan berhasil menghujatnya di hadapan umum. Sekarang Shin Tae-yong masih berstatus sebagai pelatih timnas Indonesia, telah dibilang sukses menangani timnas Indonesia dengan menggapai beberapa sejarah yang dibuktikan oleh Shin Tae-yong. Dan saat ini setelah timnas Indonesia mulai dilirik oleh negara-negara Asia karena berhasil mengajukan Asia di Piala Asia lalu. Dan bahkan juga telah mengubur timnas Korea Selatan di U23 Piala Asia lalu dengan seenaknya ia merampas pelatih yang sudah mengharumkan nama besar Indonesia. Ya, menanggapi Shin Tae-yong telah menjadi kandidat yang kuat dan gencar diisukan akan kembali ke Korea Selatan. Secara tidak langsung akan dibajak oleh timnas Korea. Hal ini membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara. Karena menurutnya Shin Tae-yong belum menandatangani kontrak bersama PSSI karena dirinya masih berada di rumah sakit. Dan Erick Thohir mengatakan, "Kita sudah memberikan final kontrak kepada Coach Shin Tae-yong hampir 2 minggu lalu, tapi tentu hari ini dia kan sedang beristirahat. Kemarin STY ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi kami harus menunggu recovery STY," ucap Erick Thohir kepada media. Ya, dari ketertarikan timnas Korea Selatan untuk mengincar Shin Tae-yong sebagai tim utama mereka, PSSI pasrah dan tidak memiliki hak karena kontrak cinta yang akan segera habis. Maka dari itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku pasrah jika Shin Tae-yong akan kembali menangani timnas Korea Selatan. "Kami punya hubungan baik dengan Shin Tae-yong. Kalaupun dari timnas Korea menginginkan Coach Shin Tae-yong, saya tidak bisa melarang," ucap Erick Thohir. Kalaupun dari Korea menginginkan Coach Shin Tae-yong, saya nggak bisa melarang. Kita diinginkan oleh negara lain ya, saya nggak bisa melarang gitu. 로버트 다우니 주니어가 여기서 그냥 1인 다역을 맡는 걸로 알고 있거든요. Tentunya PSSI juga kembali melihat situasi target yang harus dicapai oleh pelatih dalam menangani timnas nasional seperti Shin Tae-yong yang menangani 2 timnas sekaligus. Di mana saat ini Shin Tae-yong menangani timnas U23 dan juga timnas senior. Tentu dari target yang diinginkan PSSI cukup sulit karena mengingat target yang diberikan adalah meloloskan timnas U23 ke babak 8 besar dan Shin melampaui batas dan lolos ke semifinal atau ke 4 besar. Sedangkan untuk timnas senior sendiri targetnya adalah meloloskan timnas ke babak 16 besar Piala Asia. Melihat semua itu, Coach Shin terlihat kerepotan menangani 2 timnas sekaligus meskipun pada ujungnya berhasil dilaksanakan dengan baik oleh Coach Shin. Jika kami boleh berpendapat bagaimana jika timnas U23 merekrut pelatih top untuk menaungi kepatihan timnas U23 Indonesia. Meski Shin Tae-yong diprediksi akan bertahan dan melatih timnas Indonesia serta memperpanjang kontraknya. Namun PSSI harus mempunyai sosok pengganti STY jika pelatih Korea Selatan itu benar-benar pergi menangani timnas Korea. Maka calon pelatih yang kuat untuk menangani timnas Indonesia adalah Van Bronckhorst, di mana hal ini disampaikan dari media JawaPost.com dengan menuliskan bahwa roti yang tepat untuk menangani timnas Indonesia setelah kepergian Shin Tae-yong jika benar-benar terjadi adalah Van Bronckhorst, di mana Giovanni Van Bronckhorst merupakan mantan baik timnas Belanda. Setelah pensiun pada akhir 2009 sampai 2010, Giovanni Van Bronckhorst menjadi karir di dunia kepelatihan. Tim pertama yang diasuh mantan pemain Barcelona tersebut menjadi opsi ideal untuk mengasuh timnas Indonesia. Selain memiliki daerah Indonesia yang bertempat di Maluku, dia juga bisa berkomunikasi dengan pemain naturalisasi timnas Garuda yang kebanyakan berasal dari Belanda. Hal ini bisa menjadi PSSI merayu Van Bronckhorst agar mau melatih timnas Indonesia karena sang pelatih saat ini berstatus tanpa klub. Ya, jadi itulah tadi rumor hangat di mana Korea yang dulunya mencampakkan Shin Tae-yong saat ini ingin merebutnya kembali untuk melatih timnas Korea Selatan.
인도네시아를 사상 첫 월드컵 아시아 3차 예선으로 이끈 신태용 인도네시아 축구대표팀 감독이 귀국했습니다.